Sebenarnya Sang Buddha itu tidak pernah menyuruh secara langsung pembuatan rupang Buddha ini. Nah, namun karena ini menjadi suatu objek penghormatan bagi umat Buddha. Nah, ini hanya sebagai simbol saja sebenarnya. Sahabat Kalyanamita dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada hari ini kita bisa bertemu dalam podcast Nawa Ratna Bali. Podcast Nawa Ratna Bali akan membahas tentang kisah-kisah inspiratif, nilai-nilai luhur agama Buddha bersama saya Upeka Santi. Saat ini kita sedang berada di 108 Big Buddha. Baiklah, sahabat Kalyanamita, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan narasumber kita 108 Big Buddha. Pak Kadek, terima kasih sekali. Tadi saya sudah diajak untuk keliling, lihat-lihat bagusnya 108 Big Buddha ini. Nah, saat ini kita ada di antara dengan latar belakang banyak sekali patung. Kalau mungkin orang umat lain bilang seperti itu ya Pak, ya. Tapi secara Buddhis itu dikatakan bahwa rupang ya, atau arca. Pak, saya ingin tanya, sebenarnya di zaman Sang Buddha, apakah Sang Buddha itu mengatakan untuk membuat patung atau mengarahkan umatnya untuk pembangunan sebuah patung atau rupang? Itu bagaimana Bapak? Ya, sebenarnya Sang Buddha itu tidak pernah menyuruh secara langsung pembuatan rupang Buddha ini. Nah, namun karena ini menjadi suatu objek penghormatan bagi umat Buddha. Nah, ini hanya sebagai simbol saja sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari Kekaisaran Kusan, itu di India, terdapat dua wilayah utama besar yang meniru, ya, di mana konsep ini terjadi pada seni pembuatan patung Yunani Romawi namanya. Itu di Pakistan, Afghanistan. Kemudian juga versi dari India, ya, dan di sana terdapat juga rupang-rupang yang memiliki wajah yang begitu tenang. Nah, di Indonesia juga ada, seperti di Borobudur. Nah, bentuknya memang berbeda-beda. Namun hal ini sebenarnya menjadi tujuan adalah sebagai simbol saja. Sebagai simbol penghormatan seperti kita memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Untuk mengingat kembali para pejuang bangsa Indonesia, sama seperti mengingat kembali akan ajaran-ajaran dari Sang Buddha itu sendiri. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Nah, kira-kira Bapak, kapan sih itu patung Buddha atau arca Buddha atau mungkin apa dibilang itu rupang Buddha itu mulai dibuat? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari artikel-artikel Buddhis yang ada, saya baca di sana terdapat pada abad ke-1 Masehi. Itu yang tadi dibilang pada Kekaisaran Kusan, itu sudah dimulai dibentuk atau dibuat berbagai gaya patung atau rupang-rupang atau arca tadi dengan berbagai model dari berbagai wilayah sampai akhirnya sekarang menjadi suatu perkembangan. Nah, sampai sekarang pun digunakan. Nah, memang sampai sekarang pun akhirnya di tempat ini juga di Arama Kebun Kesadaran Kolongan, ya, di Sulawesi Utara, kita juga membuat rupang yang begitu banyaknya. Karena kembali lagi sebagai simbol pencerahan, sebagai simbol untuk menyadarkan diri kita supaya ingat terus dengan ajaran-ajaran Buddha. Luar biasa sekali ya Bapak. Nah, kalau berbicara tentang 108 Big Buddha yang ada di ini tempatnya di Minahasa Utara ya Pak? Benar sekali. Di Minahasa Utara, di Sulawesi Utara. Jadi yang saya baca selama tinggal di Sulawesi Utara, ini adalah satu-satunya Buddha rupang terbesar yang ada di Sulawesi Utara. Ya. Nah, sebenarnya maknanya apa sih Pak dibangun Buddha rupang ini, arca atau mungkin kalau orang bilang itu patung Buddha ini, apa sih maknanya Pak? Iya, sebenarnya memang kalau kita lihat di Minahasa Utara ini, di Sulawesi Utara, ini memiliki makna yang begitu religius, ya. Karena ketika kita masuk dari depan wihara ini, kita sudah disambut oleh keberadaan yang namanya rupang-rupang atau yang kita hitung ya sampai dengan 108 rupang Buddha. Nah, ketika kita masuk di sini, ini artinya hati kita, ya, kesadaran kita ini menjadi lebih fokus. Karena memang
ketika saya pernah bertanya kepada orang-orang yang pernah datang ke Arama ini, ketika masuk ini memiliki satu aura yang berbeda katanya. Ya, mungkin karena melihat keagungan dari patung ini, wajahnya yang begitu berseri gitu. Nah, itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi umat Buddha ketika datang ke Arama Kebun Kesadaran ini. Begitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Mungkin kita masih bisa jalan-jalan lagi untuk melihat. Saya lihat banyak sekali gedung yang ada di 108. Nanti mungkin Bapak bisa ceritakan kepada teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Masih tetap dengan podcast Nawaratna Bali. Sahabat Kalyanamita, dimanapun Anda berada, masih dengan podcast Nawaratna Bali yang saat ini kita berada di 108 Big Buddha, Sulawesi Utara. Nah, saat ini kita mungkin sudah lihat kenapa suasananya sudah beda ya. Nah, mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Ade ini yang sebagai salah satu praktisi yang ada di 108 Big Buddha ya Pak. Ya. Pak Ade, ini saat ini kita sedang berada di ruangan apa namanya Pak? Ya, benar sekali. Saat ini kita berada di Dhammaguna, namun sekaligus sebagai tempat untuk melaksanakan puja bakti. Kita bisa juga sebut Dhammasala. Nah, jadi tempat ini setiap hari minggunya kita melaksanakan kegiatan ibadah bersama dengan umat Buddha yang ada di Minahasa Utara, kemudian juga ada yang datang dari kota Manado, ya. Dan ini merupakan satu hal yang sangat penting karena memang bangunan ini bangunan pertama yang dibangun untuk segala kegiatan yang ada di Arama Kebun Kesadaran Kolombo. Ya, jadi kita telah melihat ada rupang Buddha yang begitu agungnya ya. Di sini menggambarkan atau memberikan simbol pencerahan bagi kita, dan mungkin ada yang beda, ada yang unik ya. Karena di sini rupang Buddhanya terdapat jubah yang memang berwarna keemasan. Nah, ini sesuai dengan musim ya. Dan ini berasal dari Thailand langsung, dikirim langsung dari Thailand oleh para biku yang terdapat di Thailand. Nah, kebetulan juga untuk bimbingan rohani atau untuk bimbingan spiritual bagi umat Buddha yang ada di sini langsung langsung dibimbing oleh para biksu yang dari Thailand dan juga para pandita yang ada di Arama Kebun Kesadaran Kolombo. Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Tadi Bapak bilang bahwa Dhammaguna ini digunakan untuk tempat ibadah, mungkin seperti itu ya Pak. Nah, apakah ada kegiatan lain selain beribadah saja yang hanya setiap minggu? Apakah memang ini khusus untuk hari Minggu saja? Bagaimana Pak? Ya, sebenarnya kita di Arama Kebun Kesadaran ini ada banyak sekali kegiatan ya. Kegiatan yang kita lakukan setiap 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali, itu ada kegiatan Pabaja Samanera kita pernah lakukan di sini. Kemudian kita juga pernah melakukan yang namanya kegiatan Atasila dan Atasilaan. Ya, nanti mungkin kita akan lihat dari berbagai foto yang ada untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Ya, kita melakukan bakti sosial. Kita juga bisa melaksanakan yang disebut dengan function atau melepas hewan. Ya. Kalau mungkin nanti Bapak bisa kasih tunjuk ya, di mana sih sebenarnya di Wihara 108 ini ada tempat function. Nah, mungkin Bapak nanti bisa tunjukkan kepada sahabat Kalyanamita dimanapun Anda berada. Ya, siap. Nanti saya akan ajak semua penonton yang ada di Nawaratna Bali ini. Nah, kita akan melihat nanti sungai yang memang khusus itu disediakan atau dibuat untuk kegiatan function. Baik, terima kasih ya Pak. Kita mungkin bisa bincang-bincang di tempat lain ya Pak. Boleh. Tidak hanya di ruang Dhammaguna ini saja. Boleh. Baik. Terima kasih Pak. Sahabat Kalyanamita dimanapun Anda berada, masih dengan podcast Nawaratna Bali. Nah, saat ini masih tetap di tempat tadi yang kita bicarakan, yaitu 108 Big Buddha yang ada di Sulawesi Utara. Nah, masih dengan Bapak Kade Atnyana selaku narasumber kita pada hari ini. Pak Kade, tadi kan Bapak sudah ajak
keliling-keliling berkenaan tentang 108 Big Buddha. Ya. Tadi Bapak juga bilang bahwa selain mengadakan kegiatan-kegiatan untuk spiritual, di sini juga melakukan kegiatan function, begitu ya Bapak. Benar. Makanya saat ini kita berdiri di sini, katanya Bapak tadi tempat untuk biasanya umat melakukan pelepasan hewan-hewan begitu. Bagaimana itu Bapak? Ya, benar sekali pemirsa atau para penonton podcast Natwarana Bali. Saat ini kita berada di sungai. Masih di dalam seputaran atau di dalam wihara 108 atau Arama Kebun Kesadaran. Saat ini kita berada di sungai ini karena memang di sungai ini sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan function untuk melepas hewan, yaitu ikan. Nah, dan pastinya kita sebagai umat Buddha di wihara ini, kita biasanya mengajak para umat untuk berbuat baik sebagai wujud dari pelaksanaan metta dan karuna. Ya, pasti para pemirsa tahu metta dan karuna itu apa, sebagai wujud cinta kasih dan belas kasih kepada semua makhluk. Nah, ini sebagai salah satu wujud kita untuk menerapkan salah satu ajaran dari Sang Buddha, yaitu dari Brahma Wihara itu. Nah, inilah yang kita kembangkan, kita lakukan pada setiap momen-momen tertentu untuk melaksanakan function atau melepas hewan. Bapak, 108 Arama Big Buddha ini Bapak, itu kan tempatnya luas sekali ya Pak. Benar. Saya sempat dengar katanya di sini saking luasnya banyak kebun-kebun, banyak pepohonan, rumput. Katanya pernah ada yang function sapi juga Bapak. Iya benar, memang di tempat ini ada salah satu umat yang ingin melepas hewan atau function. Bukan cuma ikan, namun ternyata umat ini ingin berdana, maksudnya ingin function sapi, ya, hewan sapi. Tapi ini cukup unik sih. Sekarang berpikir bahwa apa boleh atau tidak. Ya, para Bante yang tinggal di sini saat itu mengarahkan silakan saja. Jika memang sapi itu nanti bisa dirawat oleh para penjaga di sini, oleh para penjaga kebun di sini, nanti bisa dirawat, dikasih makan, dan sampai saat ini sapi itu ada. Dirawat dengan baik oleh penjaga di sini. Jadi 108 punya peliharaan sapi. Benar sekali. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Sahabat Kalyanamita Nawaratna Bali, kita masih akan berbincang-bincang, tapi kita sambil jalan-jalan ya. Terima kasih. Boleh begitu? Bapak, ini sejak kapan sih Pak sebenarnya dibangun ini untuk 10 Big Buddha ini? Ya, ini sebenarnya dibangun tahun 2018. Jadi ini di bawah yayasan, namanya Yayasan Pulau Kesadaran. Dan ini sangat detail sekali administrasinya. Artinya ini sangat legalitasnya itu untuk kita sebagai pengurus itu sudah terdata di Kemenkumham. Nah, jadi memang wihara atau Arama Kebun Kesadaran ini merupakan sebagai tempat yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat wisata religi. Oh, ya. Luar biasa. Dan ini juga merupakan bangunan satu-satunya yang terdapat 108 ini di Arama Kebun Kesadaran, yaitu di Sulawesi Utara. Berarti ini salah satu tempat ibadah satu-satunya yang ada di Sulawesi Utara dengan rupang atau patung Buddha mengelilingi tempat, begitu ya tempat Bapak ini, ya. Luar biasa sekali Bapak. Terima kasih ya bincang-bincangnya pada hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan memberikan manfaat bagi Kalyanamita dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman Kalyanamita, Sobat Kalyanamita Podcast Nawaratna Bali. Silahkan Bapak. Ya. Pastinya kita sebagai umat Buddha, sebagai generasi muda Buddhis di Indonesia, kita tetap semangat di dalam melestarikan Buddha Dharma, tetap semangat di dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, ya. Jadi kira-kira seperti itu, dan jangan lupa like and subscribe ini podcast Nawaratna Bali. Baik. Terima kasih Pak Kade, semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi berkenaan tentang pembangunan atau perkembangan umat Buddha yang ada di Sulawesi Utara. Siap.
Baik. Oke. Sobat Kalyanamita dimanapun Anda berada, demikianlah hari ini kita telah melihat 108 Big Buddha yang ada di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Semoga apa yang telah kami sampaikan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Akhir kata, salam Anjalimita, salam perdamaian kita. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa. Saraswati Bhavantu Te Bhavantu Sa